Katanya Dewa Mitras ini lahir dari perawan. Nyatanya Dewa Mitras ini lahir bukan dari perawan, tetapi dari batu. Salam saudara, selamat bertemu kembali di dalam channel YouTube Simeon Sulistyo. Ini merupakan video lanjutan, yaitu part yang kedua dari video saya sebelumnya yang membahas mengenai klaim-klaim orang-orang yang mengatakan bahwa kisah Yeshua ini mirip dengan kisah-kisah dewa-dewa ini. Ya, mungkin saudara sudah pernah lihat gambar-gambar ini. Oke, video yang pertama saya sudah membahas tentang Horus. Sekarang saya membahas tentang Dewa Mitras. Ya, Dewa Mitras. Nah, sebelumnya kita perlu tahu dulu siapa itu Dewa Mitras. Mitras ini merupakan dewanya orang Zoroastri. Nah, awalnya ini dari Iran, saudara. Kemudian lebih berkembang di Roma. Ya, ini asalnya. Katanya Dewa Mitras ini lahir dari perawan. Nyatanya Dewa Mitras ini lahir bukan dari perawan, tetapi dari batu, saudara. Ya, Dewa Mitras ini lahir dari batu. Lalu katanya Dewa Mitras ini lahir pada tanggal 25 Desember. Nah, berdasarkan sumber-sumber yang coba saya cari, itu memang betul Dewa Mitras ini lahir 25 Desember, saudara. Tetapi Yeshua tidak lahir tanggal 25 Desember, jadi tidak sama dengan kisah Yeshua. Oke? Lalu yang ketiga, katanya Dewa Mitras ini kelahirannya disaksikan oleh para gembala dan para magi atau tiga raja dari timur. Ya, kalau Dewa Mitras katanya disaksikan, kelahiran disaksikan oleh gembala domba dan oleh magi, yaitu tiga raja dari timur. Nah, bagaimana dengan Yeshua? Kelahiran Yeshua ini tidak disaksikan oleh para gembala dan para magi, ya, tetapi justru dikunjungi oleh mereka. Tidak disaksikan, tetapi dikunjungi. Nah, kalau kita tengok bayi itu ya, ada saudara kita melahirkan, kita tengok bayi. Kan kita tidak menyaksikan kelahirannya, tetapi kita mengunjungi, ya. Jadi disaksikan dan dikunjungi tentu berbeda. Oke. Lalu katanya yang keempat, poin yang keempat, katanya Dewa Mitras ini berkeliling sama seperti Yeshua, berkeliling mengajar gitu ya katanya. Nah, ternyata saya cari-cari di sumber-sumber baik di internet maupun di buku-buku ensiklopedia, ternyata tidak ada sumber yang kredibel yang mengatakan bahwa Mitras ini adalah seorang guru dan berkeliling mengajar. Nggak ada itu kisahnya di sana. Seperti itu. Ya, itu yang keempat. Yang kelima, katanya Mitras ini punya 12 murid. Tapi saya cari-cari tidak ada sumber yang mengatakan bahwa Mitras ini punya 12 murid gitu. Nah, mungkin kalau saudara mendapatkan sumber yang kredibel tentu saja ya, tidak asal sumber ya, nanti dari blogspot lah atau apalah ya, kurang kredibel ya. Coba silahkan kalau sudah mendapatkan sumber yang kredibel mengenai kisahnya Mitras ini, ternyata dia punya 12 murid, silahkan boleh dituliskan. Mungkin saya terlewat. Lalu yang keenam, katanya Dewa Mitras ini dikaitkan dengan singa dan domba katanya, sama seperti Yeshua. Ya, Yeshua kan disebut juga singa dari Yehuda, atau juga disebut dengan anak domba, kadang-kadang kan begitu. Nah, ternyata Mitras ini tidak identik dengan singa dan domba. Nah, lalu apa? Mitras ini identik dengan banteng. Karena dalam mitologi mengatakan bahwa Mitras ini membunuh seekor banteng. Ya. Jadi dengan demikian tidak ada kaitannya dengan singa dan anak domba. Lalu yang ketujuh, katanya Mitras ini disebut dengan gembala yang baik, jalan kebenaran, terang penebus dan sebagainya. Ternyata saya cari-cari di sumber-sumber itu tidak ada sumber juga yang mengatakan demikian. Sumber yang kredibel tentu saja. Nggak ada yang mengatakan bahwa Mitras ini disebut gembala yang baik,
jalan, kebenaran, terang, penebus, penyelamat, dan Mesias. Nggak ada. Justru gelar-gelar itu secara spesifik ditujukan kepada Yeshua saja. Dan justru kalau menurut kitab sucinya Zoroastri, yaitu Avesta, Mitras ini disebut sebagai tuan padang rumput yang luas. Ya, itu sebutannya. Jadi tidak ada yang kaitannya dengan jalan kebenaran dan seterusnya. Lalu yang ke-8, katanya Dewa Mitras ini mati lalu dibangkitkan, sama seperti Yeshua katanya. Tetapi saya cari-cari tidak ada sumber yang kredibel yang mengatakan bahwa Mitras ini mati dan dibangkitkan, begitu. Ya, ini yang saya dapatkan. Tidak ada sumber yang mengatakan seperti itu. Kisah tentang kematiannya dan kebangkitan nggak ada, gitulah. Nah, dan ini saudara bisa cari atau baca di dalam Encyclopedia of Ancient Deities. Ya, oke, ini tentang Dewa Mitras yang disandingkan dengan kisahnya Yeshua. Katanya yang diklaim mirip gitu ya. Ternyata setelah kita cek semuanya berbeda. Demikian video ini, seri yang kedua. Kita akan berjumpa di dalam seri yang ketiga. Kita akan membahas dari Dewa Krishna. Ya, silahkan share, like, subscribe video ini, dan jangan lupa bunyikan loncengnya supaya nanti kalau ada video yang baru saudara mendapatkan notifikasi. Oke, itu saja. Sampai jumpa dalam video selanjutnya. Bapak Yahweh dalam nama Yeshua Masih yang memberkati kita. Shalom.